Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di kelompok NAFTA. Kali ini kami ingin membuat suatu video singkat tentang NAFTA itu sendiri selama 7 menit ke depan, teman-teman. Nah, pertama-tama ini adalah kelompok kami. Yang pertama ada Aziza, Dan yang kedua ada Ken Arok. Yang ketiga ada Alif. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Zulfikar. Maka dari itu, mari kita menyaksikan sama-sama video tentang NAFTA dan impact-nya selama 7 menit ke depan. Negara anggota NAFTA. Ada 3 negara anggota NAFTA. Yang pertama, Amerika Serikat, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di NAFTA, dengan ekspor utamanya meliputi kendaraan, mesin, bahan kimia, dan minyak. Yang kedua, ada Kanada. Kanada di sini sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di NAFTA, dengan ekspor utamanya meliputi minyak mentah, kendaraan, mesin, logam, dan produk pertanian. Dan yang terakhir ada Meksiko, sebagai satu-satunya negara berkembang, dengan ekspor utamanya meliputi peralatan transportasi, minyak, produk pertanian, serta barang manufaktur. Pada akhir abad ke-20, globalisasi ekonomi semakin menjadi tren di seluruh dunia. Negara-negara mulai membentuk perjanjian perdagangan bebas regional untuk memperluas akses pasar, menarik investasi asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko memulai negosiasi NAFTA pada tahun 1990. NAFTA dinegosiasikan sebagai upaya untuk lebih mengintegrasikan ekonomi ketiga negara tetangga di kawasan Amerika Utara. Sebelum NAFTA, hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko cukup terbatas akibat periode ketegangan selama Perang Dingin. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin, pintu terbuka lebar untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional. Bagi Meksiko, bergabung dengan NAFTA dianggap sebagai langkah penting untuk mereformasi ekonomi, menarik investasi asing langsung, dan meningkatkan akses ke pasar Amerika Serikat dan Kanada. Sementara bagi Amerika Serikat dan Kanada, NAFTA dilihat sebagai cara untuk mengamankan akses ke pasar Meksiko yang sedang berkembang dan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan Amerika Utara secara keseluruhan. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh NAFTA dan ketiga negara anggotanya. Yang pertama ada relokasi pekerjaan dan penutupan pabrik. Meskipun NAFTA menciptakan lapangan kerja baru, namun juga menyebabkan relokasi beberapa pekerjaan manufaktur dari negara berpenghasilan tinggi seperti Amerika Serikat ke negara berpenghasilan rendah seperti Meksiko yang memiliki upah lebih murah. Hal ini mengakibatkan penutupan beberapa pabrik di negara berpenghasilan tinggi. Yang kedua, kekhawatiran lingkungan terhadap kekhawatiran bahwa NAFTA dapat mendorong perusahaan untuk memindahkan operasi mereka ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar, seperti Meksiko, untuk mengurangi biaya produksi. Hal ini dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi regional. NAFTA dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara wilayah-wilayah di dalam negara-negara anggota. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi dan investasi terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, seperti di wilayah perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat, sementara wilayah lain kurang mendapat manfaat. Kemudian, NAFTA memiliki beberapa manfaat dari perjanjian tersebut
untuk negara anggotanya, yakni yang pertama, peningkatan perdagangan dan investasi. NAFTA telah mendorong peningkatan perdagangan antar negara anggota secara signifikan. Ekspor Amerika Serikat ke Meksiko dan Kanada meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak diberlakukannya NAFTA pada tahun 1993. Yang kedua, ada penciptaan lapangan kerja. Implementasi NAFTA diperkirakan telah mencapai ratusan ribu lapangan kerja baru di Amerika Serikat dalam periode antara tahun 1994 sampai 2002. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas dan daya saing. Akses yang lebih besar ke barang modal dan input produksi yang lebih murah dari negara-negara anggota NAFTA memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Is a North American free trade agreement. And there shouldn't be. It's a disaster. But it is Okay, there. yes, If you're but president, it's- you're going to have excuse to me, live with it. We will either renegotiate it or we will break it. Because, you know, every agreement has an end. It's called free trade, No, it's not. and It's not it is free. a plank of the Republican platform. Scott, we need fair trade. Not free trade. We need fair trade. It's got to be fair. Nah, teman-teman, sekian video tentang NAFTA dan its impact kali ini. Semoga video penjelasan mengenai the NAFTA Agreement and its impact dapat membantu kalian memahaminya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten edukatif lainnya. See you next time in the next video and bye-bye.